Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Kita tambahkan doa pendek aja doanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul najasita sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, karena kesulitan itu datang darimu, maka mudahkanlah. Terus ini hanya untuk yang muda-muda. Saya ini orang gudang kekurangan, gudang kelemahan dulu. Karena saya lemah dan kurang, ketika saya dapat sesuatu yang baik langsung saya ungkapin. Meskipun kadang pas-pasan, meskipun banyak salah-salahnya. Toh saya kan bukan ustadz, saya hanya ingin berbagi aja. Dan ini saya tiru dari ayah saya. Saya tidak pernah mau nunda kebaikan. Jadi dengan kebaikan langsung diumpamakan, langsung ceramah dia di habis subuh itu di musola aula. Kalau Anda di Cilengsi pasti kenal ayah saya Haji Dor Adini, dan cukup dikenal. Dari Cilengsi sampai Cibinong itu dikenal. Jadi terus saya tanya, kenapa sih ayah baru dapat pengajian di TV, di radio atau dimanapun pagi udah diomongin? Karena memori saya sebentar ini Wan katanya terbatas gitu. Dan saya tidak mau kalau saya salah biar orang membetulkan saya, kan siapa tahu bapak salah gitu. Enggak Wan, biar pertama masih fresh. Kedua kalau salah biar mereka membetulkan gitu. Toh kebaikan itu kan kalau kita niatnya baik insya Allah. Saya hanya mengutin apa? Mengutin pahala Wan, karena saya bukan seorang ustadz yang hebat, bukan ustadz, bukan apapun gitu. Saya ingin mengutin pahala gitu. Jadi termasuk hari ini ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang yang penuh keimanan, dan kita dekat dengan hati, dan kita udah serak ya, apapun yang dikatakannya insya Allah kita akan ikutin gitu, terutama yang baik gitu. Nah saya punya teman Kiai Sadid ya, Kiai muda Kiai Sadid ya di SKDA, punya teman Kiai Widianto, punya teman Tamis dan yang lainnya. Kalau dia ngomong pasti saya dengar beberapa orang ini. Tapi ada juga beberapa orang yang sekarang saya tidak mau dengar. Kenapa? Karena terlalu banyak debat hati saya. Jadi saya menggunakan hati. Ketika jelek masuk, dengar, jalankan. Suatu saat ada perintah aneh dari sahabat saya ketika saya di Malang. Contoh kebaikan itu tidak boleh ditunda ya. Jadi intinya, jadi kalau saya tidak mau nunda-nunda, ketika saya nyampe di Malang, saya ditelepon sama Kiai Widianto. Kep katanya, manggil saya Kep Ridwan, ada di mana di Malang? Kep Ridwan, itu kebetulan di Malang itu ada Profesor Muhammad Soleh ngajarkan sholat tahajud lama gitu, sholat tahajud langitan di langit gitu. Oh, kalau berkenan kesana langsung gitu. Terus luar biasanya lagi, dia kirim supir, dia saya nggak tahu tempatnya, saya kan bawa mobil ya, kebetulan saya pakai Outlander saya. Ini saya kasih Pak Ridwan supir saya punya teman di sana di Malang untuk datang, saking niatnya gitu, apa nggak hebat gitu. Saya kasih supir ke sana, jadi dia yang bawa ke sana. Ya udah nggak apa-apa, jadi di Malang langsung ke Kediri gitu. Nyampe Kediri sholat malam ya, Isya itu udah gitu istirahat sebentar. Jam 2 pagi saya belajar sholat tahajud langitan dengan Profesor Muhammad Soleh jadi imamnya. Subhanallah sob, itu melengkapi ilmu saya. Saya ini kebetulan saya bergerak di bidang pernafasan gitu, perenggangan. Saya ini lemas, tubuh saya lemas. Jadi tapi ya itu tadi. Jadi saya punya tubuh lemas segala macam-macam. Saya belajar pernafasan karena saya basicnya di silat sama di kungfu. Terus saya belajar pernafasan, teknik relaksasi, dan itu ternyata kalau digabungkan dengan sholat tahajud malam itu kan ternyata malam itu jam 2 jam 3 itu ada bukan O2 O3 itu. Itu bagus untuk peredaran tubuh. Apalagi kalau kita dengan peregangan, wah luar biasa sob. Dan itu ilmu kalau buat saya itu mahal banget ilmunya. Ilmu tahajud langit itu mahal banget. Nilainya kalau nilai mungkin miliaran gitu. Yang Anda membuat Anda wow, itu dia. Jadi itu yang saya lakukan. Dan ketika nggak masuk akal, bayangin lu, istri saya di hotel sama anak saya. Saya tiba-tiba pagi malam-malam disuruh ke Surabaya, ke Kediri. Anda logikanya masuk nggak? Paginya langsung balik lagi ke Malang lagi. Kep, jangan tidur di hotel, keenakan ya, kurang ajar kan nih. Tapi karena dia meskipun ngomongnya kurang ajar, kelihatan kurang ajar, tapi kalau ngomongnya sungguh-sungguh, luar biasa. Karena di situ ada kebaikan, sob. Dan ketika hati kita membaca itu ada kebaikan, langsung gak usah ditunda, sikat langsung. Oh, udah, dia siap gitu. Saya tadinya mau beralasan, waduh saya nggak ngerti Kediri gimana. Oh gampang, saya siapin sopir. Captain kan bawa mobil kan ya, istri anak-anak kan nggak ini ya udah, nanti habis jam 7 berangkat deh. Udah gitu hujan lagi. Hujan deras. Jadi maghrib, saya inget ya, waktu itu sore saya berangkat.
Waktu itu sore saya kan nggak mau lepas dari masjid ya. Ternyata ya Allah berikan saya kemudahan untuk bisa sholat di dekat di Batu. Ternyata bener. Ada masjid depannya nggak jauh dari dari ada pak-pak di situ yang ke arah Batu itu sebelah kanan jalan. Itu parkirannya ada 4 mobil, 5 mobil. Ada satu kosong, langsung masuk, langsung sholat. Paru dan deras banget. Berarti kan alhamdulillah semua keinginan diberkahi kalau kita udah niat baik ya. Udah itu langsung ke Kediri lewat jalan Batu tadi. Batu nyampe ke sana. Malam tahajud langitan. Dimulai jam 2 pagi sampai jam subuh itu sholatnya hanya 6 rakaat sob. 6 rakaat plus 3 witir loh. Tapi dasar sob, lama satu sholatnya. Ternyata apa? Nah, saya alhamdulillah kesana sudah 2 kali sob. Pas ada acara lagi juga sama dipanggil kayak sini mampir ke sana ya. Alhamdulillah saya mampir. Saya barengan dengan dia ke surat ini. Saya jemput ya udah jalan bareng belak ke sana. Dan alhamdulillah sob, ternyata itu luar biasa. Terus ada satu kebaikan lagi. Kemarin ini ketika saya ngobrol-ngobrol, saya sidang segala macam-macam, dia nanya kondisi Bali gimana? Oh, parah kayak Bali, kita bilang. Bali lebih parah daripada yang lainnya karena saya digerak di bidang industri pariwisata ya. Jadi pendukung pariwisata itu tergantung dengan wisata. Dan ternyata apa coba? Dia ngomong, Cap, Anda kan pernah bagiin makanan tuh, saya kan bagiin mie sama beras ya. Boleh tambahkan sekarang buat orang makan gratis tanpa syarat. Saya tidak pernah mau nolak, langsung iya saya lakukan itu. Jadi untuk hal-hal tentang kebaikan itu saya nggak mau nunda gitu. Kalau kita tunda, contoh kita mengerjakan amal baik seperti sedekah, menolong orang lain dan kebaikan lainnya atau disuruh hal-hal yang baik, namun tak jarang kita lebih suka menunda-nunda amalan tersebut karena satu dan lain hal. Ini kita belajar Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa agar kita senantiasa mengerjakan kebajikan dan harus sesegera mungkin sebelum niat berbuat baik tersebut berubah dan tidak terlaksana. Karena kadang-kadang setan tuh pintar sob. Ketika kita udah niat baik, setan umurnya ribuan, kita kan hanya puluhan tahun dulu. Akhirnya dia bisa bolak-balikin, bisa ini kita gitu. Ini Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Lalu beliau menjawab, bersedekah selama kamu masih sehat, kamu masih bakhil atau suka harta, kamu takut miskin, kamu berkeinginan untuk kaya, dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan maka kamu berkata untuk bulan sekian dan untuk bulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan ahli warisnya. Itu hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim. Salah satu yang terkandung dalam hadis tersebut adalah itu anjuran agar kita segera menunaikan sedekah sob dan melaksanakan amalan-amalan lain dan jangan pernah menunda dalam berbuat kebaikan. Sufyan bin Sa'id As-Sauri rahimahullah berkata, jika engkau ingin mengeluarkan sedekah atau melakukan sebuah kebaikan atau amal soleh, maka segera melaksanakan sejak saat itu sebelum setan menghalangi dirimu untuk melakukannya. Jadi setan tuh bakal banyak menghalangi kita gitu. Jadi luar biasanya itu. Hal ini ya sob, ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Kita kadang menyangka kita pada itu salah. Itu surat Az-Zukhruf ayat 37. Jadi saya ketika dapat kebaikan, disuruh berbuat baik, saya langsung laksanakan gitu. Dan bener sob, buatin surat itu warung makan tadi gratis. Ya udah kalau itu saya siapin nanti minggu depan, Jumat depan ya Cap, tadi bilang. Jadi tapi saya hari itu juga langsung datang kantor, saya ngomong ke GM saya bilang ke dia, siapin alat masak, kita kan punya noodle maker ya, alat masak untuk demo biasa segala macam-macam alat kitchen, saya kan jual alat kitchen, kita siapin, kita masak mie goreng aja yang simpel dulu. Nah, yang simpel, yang mie goreng, dan itu kita bawain bentahannya juga beras sama indominya. Ya udah terlaksana. Sebelum itu terlaksana, Jumatnya terlaksana, pagi-pagi belum terlaksana, sebelum besoknya hari Kamis ternyata saya si gugatan sederhana menang. Terus kedua saya dapat solusi, villa saya ada yang mau beli, seluruhnya bukan villa, restoran mau saya ada yang beli, yang bermasalah dengan riba itu, karena saya udah niat lagi punya ini. Terus yang ketiga, setelah saya beli bahan makanan sore itu, pagi-pagi berbuka udah dapat order dan dibayar tunai, dan nilainya nggak kecil sob, lumayan gitu, cukup lah gitu, berkali-kali lipat daripada yang dikeluarkan. Itulah niat kebaikan. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.